Hai, ketemu lagi dan saya Ihsan. Kali ini kita akan bahas mengenai headings. Masih dalam serial video SEO checklist. Apa itu headings? Kemudian bagaimana cara menulisnya, cara penggunaannya, dan apa manfaatnya. Pertama kita akan mulai mengenai apa itu headings. Headings ini kalau dalam bahasa Indonesia itu head, itu kepala. Jadi kalau heading itu yang menunjukkan pangkal dari semuanya. Kalau dalam sebuah buku itu dia garis besar, semacam judul, tetapi berbeda dengan judul. Kemudian perbedaan dengan judul apa? Kalau judul ini, kalau ambil contoh dari satu buku, kalau judul itu mewakili, ini judul buku ya. Judul buku itu mewakili keseluruhan isi dari buku. Sementara kalau dia headings atau H1, headings H1 itu hanya mewakili satu chapter saja. Misalkan dalam satu lembar itu judul dari satu lembar itu diwakili oleh heading 1. Headings ini itu bukan hanya ada satu, ada heading 1, heading 2, heading 3 dan begitu seterusnya. Kalau teman-teman buka di Microsoft Word atau text editor lainnya, word processor lainnya, di sini ada tulisan titles, kemudian di sini ada di sini ada heading 1, kemudian heading 2, heading 3 dan heading 4. Kemudian pada SEO penggunaannya di mana? Penggunaannya itu adalah pertama struktur. Kita menggunakan heading ini untuk menstruktur dari konten yang ada di dalam satu halaman website atau satu website. Pertama tentu dimulai dengan titles. Cuman title ini jarang dibebankan kepada si content writers karena title itu sudah dihandles oleh programmers. Karena programmer dia sudah menempatkan judul dari satu halaman. Kemudian di bawahnya itu ada headings. Kalau kita dalam penulisan, maka di sini ada tulisan titles, di sini ada judul dari artikel ini. Kemudian kita di sini misalkan saya ambil contoh saja di sini. Contoh judul. Kemudian di sini kita akan mulai dengan H1, misalkan ini samples H1. Nah, di WordPress ini saya ambil sampel di WordPress. Kita klik di sini, kemudian ada tulisan heading 1. Setelah itu kemudian kita kasih paragraf pertama, ini kita copy apa adanya. Kemudian di sini ini samples H2 atau subheading, subjudul. Begitu seterusnya. Jika kita ingin menjelaskan sesuatu dan induknya masih ada di H2, maka di setelahnya di sini ini samples H3. Kita akan memberikan tags H3. Jadi bisa sub dan subjudul. Jadi subjudul pertama itu H2, subjudul kedua itu H3 dan begitu seterusnya. Idealnya H1 ini hanya ada satu dalam satu halaman. Meskipun sebenarnya tidak ada aturan di Google atau search engine itu mampu mengenali H1 sampai 10 atau bahkan 11. Akan tetapi tidak elok untuk dilihat karena H1 ini sangat identik dengan judul karena dia beda-beda tipis dengan judul. Saya ulangi lagi, kalau dia judul itu mewakili keseluruhan halaman. Kalau hanya H1 itu hanya mewakili satu chapter saja atau satu halaman itu saja. Kemudian apa manfaatnya bagi SEO? Nah, H1 itu kita harus menempatkan keyword kita itu di H1. Kenapa? Karena H1 ini krusial. Google atau mesin pencari itu membacanya dari atas ke bawah. So H1 yang dari awal dulu title, kemudian H1, kemudian H2 dan begitu seterusnya. Nah, struktur-struktur ini dibaca oleh mesin pencari. Itu sebabnya kita mesti menempatkan keyword kita itu di H1, keyword utama di H1. Kita bisa menempatkan keyword turunan itu di H2, di H3 dan begitu seterusnya. Kemudian headings ini dia ada batasannya tidak ada batasannya untuk heading, itu bisa kita sampai heading 10 jika memang diperlukan, tapi biasanya orang selesai hanya sampai di heading 5 ataupun heading 6 itu maksimal. Tetapi sekali lagi tidak ada batasan, mau sampai heading 10 pun tidak ada masalah sama sekali. Oke. Ini headings dan subheading sudah. Kemudian breakups blocks. Jadi salah satu fungsi headings lainnya itu adalah untuk memecah satu paragraf. Misalkan kita punya paragraf itu banyak sekali, nah kita bisa memecah paragraf-paragraf yang banyak tadi dengan subheading. Nah, ini juga bisa memberikan manfaat bagi pembaca ketika dia membaca judul. Jadi poin-poin penting atau inti dari pembahasan itu kita bisa taruh di subjudul. Nah, dengan demikian alur atau struktur dari konten kita itu
akan terstruktur dengan baik dan benar sehingga pembaca mudah memahaminya. Karena pembaca mudah memahaminya, maka dia akan stay lebih lama di dalam website kita. Itu salah satu fungsi dari headings lainnya lagi adalah ini sudah. Kemudian optimize features snippet. So feature snippet ini maksudnya di sini ada list feature snippet. Salah satu manfaat dari headings ini, mau heading 1, heading 2 dan seterusnya, itu adalah Google bisa membuat headings kita itu sebagai feature snippet. Feature snippet itu saya bisa iniin dengan ini. Misalkan saya bisa browsing dengan ini tip SEO. Oke, ini yang disebut dengan feature snippet. So teman-teman bisa lihat 8 tips 8 tips to build an effective SEO strategy in 2022. So ini maksudnya ini kan dirangkum oleh Google sendiri. Bagaimana caranya Google merangkum? Google merangkum ini itu mengambil dari headings. Kalau kita ingin buktikan, kita mesti klik ini. Kita klik. Sorry, saya back dulu. Kita copy. Di sini ada tulisan 8 tips to build. Jadi saya copy biar kita nggak tersesat nanti. Saya copy 8 tips. Jadi saya Ctrl F 8 tips. Oke, ini dia. Sekarang kita cek ini headingsnya headings berapa. Oke, di sini terlihat, teman-teman bisa lihat di sini dia menggunakan headings 2. Jadi ini headings 2, 8 tips ini, 8 steps to build an effective SEO strategy in 2022. Ini heading 2. Kemudian saya ulangi lagi di sini biar kita nggak salah lagi. Ini write for humans first. Nah, ini kita deteksi. Kemudian ini write 1. Write for human first. Kita lihat di sini dia menggunakan saya inspect elemen kembali, dia menggunakan heading berapa? Harusnya heading 3. Yes, benar. Kenapa harusnya ini heading 3? Karena dia sudah ada heading 2-nya di sini. Karena di sini sudah ada headings 2-nya, maka di sini harusnya headings 3. Jika ada turunannya lagi nomor 1 di sini, misalkan ABCD, dia bisa menggunakan heading 4 dan seterusnya. Use targeted keyword, kita balik lagi. Use targeted keyword, benar. Terakhir, remove anything that slow down your site. Oke, focus on user, benar. Focus on building. Terakhir nomor 8, improve existing content and add missing subtopics. Remove anything that allow your site. Oke, ini keliru. Coba kita copy di sini, itu ada di mana dia? Check command app, kanan paste. Yes, remove anything that slows your site down. Ini dia masih menggunakan heading berapa? Yes, ini masih menggunakan heading 3 nomor 6. Ya, yang seterusnya ini ada tulisan more items ya. Jadi yang dia tampilkan itu limit. Dia tampilkan hanya sampai 6 opsi. Sisanya itu masih kita harus ngeklik di more items. So, itu yang dimaksud dengan feature snippet. Jadi heading sekali lagi itu sangat penting bagi SEO. Nah, kemudian kalau kita dapat feature snippet begini, apa dampaknya, apa manfaatnya? Kalau kita dapat feature snippet yang seperti ini, kita diprioritaskan oleh Google nomor 1. Nomor 2, CTR atau click through rate. Persentase orang yang akan mengklik ini atau melanjutkan ke halaman kita itu lebih tinggi. Jadi CTR-nya itu, persentase CTR-nya itu besar. Kenapa? Karena sudah ada detail yang seperti ini. Kemudian mereka penasaran selanjutnya apa. Nah, ini ada tulisan more item. Mereka akan klik ini, klik more items atau klik yang ini. Seperti itu. Jadi itu saja untuk heading di pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.